Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Iwan Setiawan, dosen mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Perkenankanlah kiranya saya menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan. Kode mata kuliah Uni 1001. Mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan ini terdiri dari 2 SKS, 14 kali pertemuan. Mata kuliah ini untuk Prodi Ilmu Keperawatan semester Gasal 2021-2022. Deskripsi mata kuliah. Diskursus keimanan bukan hanya sekedar berbicara tentang keyakinan di dalam hati yang bersifat batiniah atau kolbu, namun juga berbicara pada wilayah pembuktian keimanan dalam bentuk perbuatan yang sifatnya lahiriah atau arkan. Diskursus keimanan juga akan dilihat secara komprehensif, salah satunya dengan cara melihat peran dan tanggung jawab manusia di muka bumi. Islam telah menjelaskan bahwa manusia memiliki 2 peran, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan wakil Allah atau Khalifatullah. Bahan kajian. Pada materi kuliah ini, mahasiswa akan belajar yang pertama berkaitan dengan materi tentang Tuhan, yang kedua berkaitan dengan manusia dan kehidupan, yang ketiga berkaitan dengan lingkup materi tersebut akan dikaitkan dengan persoalan aktual dan mendasar dalam kehidupan masyarakat dari berbagai dimensi secara tematik, baik seperti tema hakikat manusia, manusia dan kehidupan, rukun iman, dan pada mata kuliah ini juga akan disampaikan berkaitan dengan fikih Al-Ma'un dan proyek Al-Ma'un. Kemampuan yang diharapkan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa mampu memiliki nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan untuk membentuk kepribadian. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mewujudkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam mengembangkan amal soleh dalam kehidupan sosial. Materi pembelajaran. Mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan ini terdiri dari 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah pengantar. Yang kedua, hakikat manusia. Yang ketiga, hamba dan pemimpin. Yang keempat, manusia multikultural. Yang kelima, iman kepada Allah. Yang keenam, iman kepada yang gaib. Nomor 7, iman kepada kitab-kitab Allah. 8, iman kepada Rasul. 9, iman kepada hari akhir. Dan 10, proyek Al-Ma'un. 11, merancang proyek Al-Ma'un. 12, implementasi proyek Al-Ma'un. 13 dan 14 adalah presentasi dari proyek Al-Ma'un. Mode pembelajaran ada 2. Yang pertama, sinkronus lewat Zoom. Yang kedua, asinkronus lewat lensa Unisa. Selanjutnya, berkaitan dengan metode pembelajaran ada 5. Yang pertama adalah ceramah, yang kedua dengan presentasi, yang ketiga small group discussion, yang keempat contextual learning, dan yang kelima adalah case-based learning. Selanjutnya, untuk sistem dan bobot penilaian. Berkaitan dengan bobot penilaian, untuk proyek nilainya 50%. Selanjutnya untuk tugas nilainya 10%, untuk UTS 20%, untuk UAS 20%, total nilai 100%. Demikian rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan. Selanjutnya akan saya putarkan video untuk mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan dengan mode sinkronus via Zoom meeting dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. marilah kita mulai mata kuliah kemanusiaan dan keimanan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang ketujuh ini kita bicara berkaitan dengan bagian dari proyek keimanan, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Berkaitan dengan proyek keimanan itu memang ada sekitar 6 pertemuan ya, mulai bicara berkaitan dengan iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah, selanjutnya iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Itu bagian dari proyek keimanan. Selanjutnya pada hari ini saya akan bicara berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Langsung saja akan saya buka berkaitan dengan PowerPoint pada hari ini. Iman kepada kitab-kitab Allah, bagian dari mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Ayat yang akan saya baca pada hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alif lam mim, kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada kami. Surat Al-Baqarah ayat 2 bicara berkaitan dengan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita orang Islam, maka Al-Quran ini atau kitab ini merupakan bagian dari keimanan kita. Kita akan bicara berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Karena bicara berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maka yang kita imani ini bukan hanya satu saja, tetapi juga beberapa kitab. Nah, saya akan jelaskan dulu berkaitan dengan makna kitab. Secara etimologi, kata kitab adalah bentuk masdar dari kataba, yang berarti menulis. Setelah jadi masdar berarti tulisan atau yang ditulis. Secara terminologi, yang dimaksud dari kitab adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Sehingga kalau kita bicara berkaitan dengan kitab, maka yang kita imajinasikan itu adalah kitab suci, bukan kitab komik atau kitab buku ataupun kitab novel atau kitab cerpen, kitab puisi, bukan. Tetapi adalah kitab suci. Kata kitab suci ini punya beberapa makna kalau kita membaca di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah, atau kataba ini, atau kitab ini, yang pertama menunjuk kepada semua kitab suci yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Sehingga kalau bicara berkaitan dengan kitab, Al-Quran itu juga bicara berkaitan dengan Taurat, bicara berkaitan dengan Zabur, bicara berkaitan dengan Injil, juga bicara berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua adalah menunjuk semua kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ya, sebelum Al-Quran ada Taurat, Injil, dan Zabur. Yang ketiga menunjukkan kitab suci tertentu sebelum Al-Quran. Ya, bisa menunjukkan kepada Zabur, Taurat, ataupun Injil. Atau juga yang keempat menunjuk kitab Al-Quran secara khusus. Sehingga
dalam Al-Quran juga, Al-Quran itu tidak disebut secara eksplisit Quran, tetapi juga bicara berkaitan dengan kitab juga. Selanjutnya kita bicara berkaitan dengan kitab-kitab. Di samping kitab juga menunjuk kepada kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya, maka ada juga beberapa istilah selain kitab. Yang pertama ada suhuf. Suhuf bentuk jamak dari sohifah, yang berarti lembaran yang dipakai untuk menunjuk kitab suci sebelum Al-Quran. Sehingga kalau dalam Quran ada yang disampaikan suhufi Ibrahim wa Musa, itu artinya kitabnya Nabi Ibrahim atau kitabnya Nabi Musa. Yang kedua Zubur, bentuk jamak dari Zabur, itu kitabnya dari Nabi Dawud. Atau Zabur, bentuk mufrad dari Zubur, dipakai khusus untuk menunjukkan kepada Nabi Dawud. Oke, lanjut. Sesuai dengan yang dipahami Islam dalam Quran, setiap Rasul itu punya kitab ya, sesuai dengan dasarnya surat Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rasuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab keadilan, kitab neraca keadilan. Artinya memang Allah itu menciptakan banyak Nabi dan Rasul. Kalau Rasul yang dikenal ada 25, selanjutnya Nabi itu ada ribuan. Nah, dari Nabi yang jumlahnya ribuan, Rasul yang jumlahnya 25 itu ada kitab-kitab yang dibawa. Tetapi yang ada di dalam Al-Quran yang sering disebutkan ya ada 4 kitab atau 5 kitab dengan Al-Quran. Kalau kita bicara berkaitan dengan kitab-kitab, kitab dan sebagainya, maka hal yang paling penting itu adalah kitab itu dibawa oleh malaikat atau makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bentuknya adalah wahyu. Semua kitab itu ya berasal dari wahyunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata wahyu dari kata auha dalam bentuk masdar, kata tersebut mempunyai arti khofa, yang tersembunyi, rahasia, dan yang kedua surah ataupun cepat. Artinya wahyu itu ya sesuatu yang cepat, yang tersembunyi, yang disampaikan oleh malaikat kepada nabi-nabinya. Yang semakna dengan wahyu atau di bawahnya wahyu itu ada disebut sebagai ilham. Dasarnya surat Al-Qasas ayat 7. Ya, itu kepada manusia, sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia. Yang kedua adalah insting yang diberikan kepada hewan. Hewan itu nggak punya pikiran, tapi dia punya insting. Dasarnya surat An-Nahl ayat 68. Yang ketiga adalah isyarat yang cepat. Itu seperti dalam kisah Nabi Zakaria. Dasarnya surat Maryam ayat 11. Selanjutnya adalah bisikan setan, itu juga semakna dengan ilham, dengan fitri, dengan insting dan sebagainya. Tapi semuanya adalah di bawah wahyu. Yang kelima adalah perintah Allah kepada para malaikatnya. Dasarnya surat Al-Anfal ayat 12. Nama-nama kitab yang dituliskan di dalam Al-Quran itu ada 5. 3 dalam bentuk kitab, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Selanjutnya 2 dalam bentuk suhuf, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Tambah lagi nanti dalam Al-Quran. Kitab suci lainnya itu tidak disebut oleh Allah secara terperinci, tapi secara global dijelaskan bahwa Allah itu mengutus para nabi dan rasul dan mereka membawa kitab suci. Sehingga mungkin juga kitab suci jumlahnya banyak. Cuma yang direkam di dalam Al-Quran ya jumlahnya 5 ini. Selanjutnya, kitab-kitab
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap nabi itu yang dipahami di dalam Islam itu ada 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, pedoman bagi kaum Bani Israel. Pokok ajarannya namanya adalah The Ten Commandment, artinya 10 perintah Tuhan. Ini kisah Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina. Wah, ada filmnya ini, Ten Commandment judulnya. Yang kedua adalah Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, pedoman bagi Bani Israel. Yang keempat adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Kita wajib mengimani keempat-empatnya. Ingat ya, kita wajib mengimani keempat-empatnya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana posisi kita sebagai orang Islam terhadap kitab-kitab yang lain? Apakah kita wajib juga mengimani, juga mengamalkan, ataupun juga kita cukup mengamalkan Al-Quran, ataupun posisi Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain? Posisi kita terhadap kitab-kitab Allah, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat itu sebagai Muslim, maka Al-Quran itu menjadi hakim. Hakim itu adalah memutus benar atau tidaknya berkaitan dengan kandungan kitab yang lain itu, dasarnya itu adalah Al-Quran. Sumbernya adalah dasarnya surat Al-Maidah ayat 48, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai muhaimin terhadap kitab lain itu. Maksud muhaimin di sini, Al-Quran sebagai hakim, seperti di atas tadi saya sampaikan, memutus benar atau tidaknya yang ada di dalam kitab yang terdahulu. Berdasarkan hal ini, maka tidak dibolehkan kita mengamalkan hukum yang ada di dalam kitab-kitab yang lain kalau hukum tersebut menyelisihi yang ada di dalam Al-Quran. Kita itu wajib mengimani, tetapi kalau berkaitan dengan menghukumi, mengikuti, maka tentu ya kita yang wajib ikuti adalah Al-Quran. Yang lain-lain itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran. Kalau nggak sesuai isinya, ya tentu tidak perlu kita ikuti. Karena pentingnya kitab ini, maka Al-Quran ini menjadi sumber ajaran pokok di dalam Al-Quran. Sumber ajaran Islam itu ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Nah, maka 2 sumber ini hal yang pokok. Kitab Quran ini menjadi pokok. Ketika kita iman kepada kitab-kitab Allah, maka kita mencakup 4 perkara. Yang pertama, kita mengimani bahwasanya kitab-kitab yang turun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengimani nama-nama kitab itu diturunkan kepada para nabi, seperti Quran kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Sedangkan yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara global. Ketiga, membenarkan berita-beritanya yang benar, seperti berita mengenai Al-Quran, berita tentang kisah kaum-kaum yang dahulu, ataupun ibrah yang ada di dalam Al-Quran, ataupun juga kitab yang lain. Yang keempat adalah mengamalkan hukum yang tidak dihapus, serta ridho dan tunduk menerimanya, baik kita mengetahui hikmahnya maupun tidak. Artinya kalau berkaitan dengan Quran ataupun kitab yang lain, ya itu kalau kita orang Islam Al-Quran, maka kita mengamalkan hukum Jodoh tenan nih. di dalam Kita tetap jodoh tenan. Al-Quran. Ayo di mute. Kalau kita bicara berkaitan dengan posisi Al-Quran, maka ya Al-Quran ini wahyu dari Allah. Selanjutnya ada dalam Al-Quran, ada hadis, lalu menjadi ajaran agama Islam dalam akidah, akhlak, ibadah,
muamalah duniawiyah. Bidang-bidang ajaran Islam juga dasarnya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Malaikat Jibril selanjutnya membawa wahyu menjadi Al-Quran, Nabi Muhammad berkaitan dengan hadis, lalu bagian dari sumber pokok, lalu menjadi ajaran Islam dan bidang-bidang ajaran agama Islam. Apa faedah kita beriman kepada kitab Allah? Yang pertama adalah kita mengetahui perhatian Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada setiap kaum sebagai petunjuk bagi mereka. Artinya Allah itu sangat sayang kepada para manusia sehingga menurunkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia berupa kitab-kitab. Yang kedua adalah mengetahui hikmah dari Allah berkaitan dengan syariat-syariat atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam kitab-kitab Allah. Sehingga umat manusia, setiap umat itu mengimani kitab tersebut, mengikuti kitab tersebut. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah berupa diturunkannya kitab-kitab sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, di akhir pertemuan berkaitan dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah ini, maka dimulai dari kita bicara berkaitan dengan apa itu kitab, selanjutnya bicara berkaitan dengan kitab-kitab Allah, selanjutnya bicara berkaitan dengan makna dari kitab-kitab Allah, apa saja, selanjutnya fungsi dari kitab-kitab Allah, selanjutnya bicara berkaitan dengan faedah mengapa kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalau kita mengambil kesimpulan berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah itu, maka tentu kita bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita berkaitan dengan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, yaitu kitab-kitab yang diberikan kepada setiap umatnya masing-masing. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Ya tentu kalau kita orang Muslim, orang Islam, maka yang kita yakini berkaitan dengan petunjuk manusia, berkaitan dengan urusan akidah, berkaitan dengan urusan ibadah, berkaitan dengan urusan akhlak, berkaitan dengan urusan muamalah, maka petunjuknya berasal dari kitab Al-Quran yang disempurnakan oleh hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian ya saya sampaikan, semoga bermanfaat.